wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Di masa kerajaan Sulaiman itu memang beberapa golongan jin, beberapa golongan itu menjadi semacam makhluk yang sering bergaul dengan manusia. Makhluk yang sering bergaul dengan manusia. Kita juga tidak tahu persis ya bagaimana pola dan sistem kerajaan yang dijalankan oleh Nabi Sulaiman ini. Karena kerajaan Nabi Sulaiman ini beda ya. Di zaman itu memang masih banyak hal-hal yang di luar nalar. Banyak hal-hal yang tidak seperti di zaman nabi-nabi sesudahnya. Ya. Nabi-nabi yang menggunakan bayinah secara sangat rasional itu ya, terutama Nabi Muhammad SAW. Ya, terutama Nabi Muhammad SAW. Jadi agama yang sangat rasional, bahkan mukjizat-mukjizat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW juga sangat rasional. Tidak hal-hal yang sifatnya misalnya membelah lautan atau menghidupkan orang mati atau misalnya menyembuhkan orang buta. Rasulullah Muhammad SAW dan Islam tidak melalui mukjizat-mukjizat seperti itu. Apalagi misalnya punya pasukan dari jin. Tidak ada ya. Jadi justru di situ letak originalitas Islam itu pada hal-hal yang sifatnya ilmiah sekali. Hal-hal yang sifatnya rasional. Itu yang perlu kita bersyukuri dari agama yang kita dapat dari Rasulullah Muhammad SAW, yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya, jadi misalnya hal-hal yang sangat dasar ya. Rasulullah juga lapar, Rasulullah juga tidur, Rasulullah juga makan, minum, Rasulullah juga ketika dipukul ya berdarah. Gitu. Ketika dipukul ya berdarah. Gitu. Bahkan Umar bin Khattab ketika ditusuk ya meninggal karena sehingga ini yang perlu kita pelajari secara mendalam, terutama betapa sebenarnya Islam itu memberi kita kesempatan untuk tidak seperti dulu. Nah, di dalam ayat ini dibacakan bahwa karena memang pergaulan antara bangsa jin dan bangsa manusia saat itu memang biasa sekali, sehingga bangsa jin atau setan itu sering ngajari manusia-manusia saat itu ilmu-ilmu yang buruk. Satu diantaranya ilmu sihir. Sementara wa ma kafara Sulaimanu, bukan Sulaiman yang mengajarkan sihir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Tapi yang mengajarkan sihir itu siapa? Setan-setan, jin-jin itu. Makanya kalau sekarang masih ada model-model sulap, model-model sihir, model-model seperti itu, ya itu yang warisan dari ajaran nenek moyang yang secara turun-menurun mengajarkan sihir itu. Dan memang ada ya, ilmu itu ada dan dipelajari, dan ilmu itu juga yang membuat beberapa ayat turun, artinya menjadi asbabun nuzul. Satu diantaranya adalah surat Al-Falaq An-Nas itu. Itu juga karena santet, karena sihir,
yang dilancarkan oleh para tukang tenung, para tukang sihir. Jadi ilmu itu ilmu yang sudah sangat tua ya, ilmu yang sudah ribuan bahkan mungkin sudah puluhan ribu tahun dikuasai manusia. Buktinya di zaman Nabi Musa ya ada, di zaman Nabi Isa ya ada, ya sampai di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kan pernah disantet juga itu, disantet oleh orang Yahudi itu, iya disantet, namanya Lubadah, disantet dan kena, gitulah, kena. Makanya kemudian langsung ditolong Allah dengan turunnya surat Al-Falaq. Ya, makanya nanti kita pelajari situ. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan juga dari dua malaikat. Nah, ini hati-hati ya. Ada dua malaikat yang diperintah Allah untuk uji manusia, untuk mencoba keteguhan manusia terhadap tauhid. Dengan cara apa? Berpura-pura jelek. Harut Marut namanya. Harut Marut ini malaikat yang diperintah Allah untuk uji manusia. Dengan cara apa? Menawarkan ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Wa ma yu'allimani, dan sebelum dia mengajarkan itu sudah memberi peringatan pada manusia min ahadin, dari seorang pun, hatta yaqula, kecuali dia memberi peringatan kepada manusia. Berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini, ingat loh ya, kami berdua ini adalah ujian untuk kalian. Jadi kalau bisa kamu jangan mempelajari. Loh, pada saat dia mau mengajarkan itu loh, dua malaikat itu sudah memberi warning. Hati-hati. Ini hanya ujian. Kalau bisa kamu jangan apa? Jangan mempelajari. Tapi yang namanya manusia itu loh. Manusia itu ternyata ada kecenderungan untuk lebih baik diperintah daripada dilarang. Karena kalau dilarang itu kecenderungan yang diingat itu hal yang dilarang itu. Misalnya jangan mandi gitu. Maka yang ada di pikirannya itu ya mandi malahan. Itu. Jangan merokok. Maka yang ada di pikirannya ya justru merokok. Sama ini Harut Marut dibilang jangan pelajari. Oh justru yu'allimuna. Di situ fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Justru dengan itu mereka justru mempelajari ilmu sihir yang bisa memisahkan seorang suami dengan istrinya. Ya. Jadi sihir itu ada. Sekarang ada yang namanya pelet. Ilmu pelet. Ilmu pelet itu kan ilmu yang membuat orang itu tertarik, seneng dengan sampean. Meskipun sampean nggak jelas wajahnya, nggak punya apa-apa. Tapi kalau sudah dipelet gitu, katut sampean. Nah, hati-hati. Ternyata itu ada. Nah, selain ilmu pelet, juga ada ilmu untuk memisahkan perjodohan. Ada toh? Ada. Iya. Nah, ilmu-ilmu seperti itu ternyata sudah diajarkan ribuan bahkan puluhan ribu tahun yang lalu oleh setan-setan, oleh jin-jin itu, bahkan oleh malakaini Harut wa Marut tadi itu. Sehingga meskipun malaikat sudah bilang jangan pelajari, aku ini datang hanya untuk membuat ujian. Kamu udah tak kasih kuncinya, jangan pelajari. Tetapi yang namanya manusia ya malah dipelajari. Nah itu. Padahal wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Padahal semua itu tidak akan bisa memberi mudarat kecuali dengan izin Allah. Artinya ya
Kalau sampean kemudian mempelajari ilmu itu, lalu minta kepada Allah, minta kepada Tuhan agar ini itu dan sebagainya, ya Tuhan itu mengabulkan apa yang didoa manusia. Tapi dengan doa itu kamu menanggung konsekuensinya sendiri. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh keduanya itu tahu bahwa apa yang dapat mencelakakan itu, mereka mempelajari itu tidak memberi manfaat kepada mereka. Malah justru hanya membuat yang mencelakakan. Tidak bisa memberi manfaat. Tidak bisa ya. Dan pasti tidak akan mendapat keuntungan di akhirat nantinya. Tuh ya. Jadi yang harus kita hati-hati betul ya. Tidak akan dapat keuntungan apapun. Bahkan ada hadis yang menyatakan siapapun yang mempelajari atau mempraktekkan atau menggunakan baik ilmu sihir, ilmu santet, ilmu pesugihan, ilmu pengasih, pelet, mahabbah, segala macam itu, yang itu dari jin itu, maka itu masuk kategori syirik dan amal ibadahnya selama 40 tahun musnah. Naudzubillah min dzalik. Amal ibadahnya selama 40 tahun itu musnah. Gitu. Coba bayangkan, kalau sampean dan saya belum tentu punya amal ibadah selama 40 tahun. Lalu kemudian hanya karena memperturutkan nafsu, kepengin ini, kepengin itu, kepengin cepet soge, kemudian pakai apa? Toyol. Hal seperti itu hati-hati ya. Di Lamongan itu ada pasar toyol loh. Di sebuah gunung. Saya nggak sebut gunungnya. Tapi nanti saya sebut sampean pengen ke sana. Ada sebuah gunung di bukit lah, tapi terkenal. Di situ ada satu desa. Yang desa itu memang pusat jual beli kayak gitu. Ya, di situ ada paket-paketnya itu. Paket toyol yang gimana kamu? Paket toyol yang advance, yang bisa nyolong banyak, atau paket hemat toyol yang hanya bisa nyolong puluhan ribu, ratusan ribu, atau toyol yang bisa nyolong banyak, tergantung wani piro. Itu ada itu, dan ramenya desa itu, rame banget. Artinya apa? Manusia itu masih sampai saat ini memakai hal semacam itu tuh. Hindari ya, jangan. Terutama sampean yang berdagang, sampean yang sedang banyak masalah dan lain sebagainya, lalu tertarik atau tergoda untuk menggunakan jasanya para dukun, atau dukun berkedok yai, jangan ya. Kadang dia bukan yai sebenarnya, tapi ya itu tadi, biar semakin laku dan biar sah, biar hak katanya. Ini ilmu hak ini, ilmu putih. Jadi yang ilmu putih itu yang gimana? Yang pelang namanya dicat putih itu? Enggak ya. Ilmu putih itu yang dari Allah, bukan yang dari syayatin maupun dari Harut wa Marut. Jangan ya. Kenapa? Karena kata Allah wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, dan jika mereka perjualbelikan yang semacam itu, mereka mendapat keuntungan dari sihir seperti itu, sangat buruk kata Allah apa yang mereka perjualbelikan. Kenapa? Karena di akhirat sudah jelas menanti siksa ya, hidupnya menanti siksa. Lau kanu ya'lamun, jika mereka manusia itu mengetahui. Jadi itu dulur, makanya di masa Nabi Sulaiman itu juga sangat
sangat rentan terhadap godaan semacam itu. Karena apa? Karena yaitu tadi, pergaulan antara jin dan manusia itu begitu biasa terjadi. Nah, itu yang di masa Rasulullah kita diminta menghindari hal-hal yang semacam itu untuk memurnikan baik kehidupan sosial kita maupun kehidupan ritual kita. Karena kalau ritual kita itu tidak boleh dicampuri hal-hal yang sifatnya batal semacam itu. Oke, jadi hati-hati ya dulu ya, hati-hati dengan godaan semacam itu, dan tidak perlu dipertanyakan, kenapa kok Nabi Sulaiman begini begitu, kenapa kok Nabi Sulaiman diberi pasukan itu, tidak usah tanya gitu. Kenapa? Itu urusan Allah lah. Dan hal semacam itu kan tidak memberi akses terhadap kita. Yang perlu kita ambil itibar dari kisah Nabi Sulaiman itu ya, kita jangan tergoda dan terpengaruh oleh itu tadi, oleh Harut Marut maupun oleh syayatin tadi. Jadi kalau pertanyaan, diskusi dan lain sebagainya, itu hal-hal yang sifatnya ada nggak nanti perubahan atau hal yang sifatnya berpengaruh pada perilaku kita dan bisa kita tindak lanjuti, itu aja itu diskusinya itu. Ya, jangan bertanya kenapa kok Ratu Bilqis waktu itu nggak perang saja, terus apa hubungannya dengan kita? Kenapa kok waktu itu di mana sekarang singgasananya Ratu Bilqis kira-kira? Terus ngapain? Tanya itu loh, mau ngapain? Hal-hal yang tidak ada urusannya dengan tindak lanjut ini kita. Jadi ayo bertanya, berdiskusi tentang hal-hal yang sifatnya ada refleksi dan ada tindak lanjut untuk perilaku kita. Silakan. Ada yang mau tanyakan, silakan. Ya, cintanya Gus. Berkaitan dengan sihir itu Gus, dan Gus dulu itu pernah di Jombang ada pengobatan yang namanya ponari, anak kecil itu kan. Ya. Kita meyakini hal itu juga termasuk kita terlibat ilmu sihir itu Gus, karena itu sangat antusias sekali dulu itu sampai orang itu berjubel menginap di situ. Mengaten Gus jangan. Sampean pernah nginap di situ juga? Tidak Gus, bahkan saya tidak datang. Sekarang ponari itu sudah punya anak 2 dia. Sudah gede sekarang, itu kan tahun berapa itu? 2009 apa 2000 berapa itu? Ya itu buktinya kalau sesuatu nggak langgeng kayak gitu itu ya, sesuatu yang sifatnya hanya sekilas saja dan ya sekilas saja, karena itu ya maka sekarang udah nggak terkenal lagi. Dan saya memberikan satu penegasan betul, jangan ikuti hal-hal yang semacam itu, kecuali kalau hal yang sifatnya ya pengobatan, misalnya disuruh meramu antara kunyit kemudian kluwek, campur garam, campur apa, nanti diminum tiap sore sama itu biasa. Itu herbal yang tidak ada siriknya. Kecuali kalau ditambahi begini, nanti sambil ambil tanah kuburan dikit ya. Itu kuburan mbahmu yang nomor 2. Nah, yang kayak gitu itu yang itu sudah ditambah-tambahi. Apa hubungannya tanah kuburan? Ya kan? Gitu. Juga nanti kalau bisa ambilkan ujung dari seweknya mbokmu, ya itu nanti taruh di kupingnya. Nah kayak gitu-gitu itu yang sudah. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya klinik itu harus kita bedakan. Oke? Izin Gus, satu lagi Gus. Gus, saya pernah ditanya sama temen, dianya itu orang jualan lah gitu ya, jualan. Jadi dia nanya, saya ini dia kan ke Ustadz gitu ya bilangnya.
saya ke Ustadz untuk mencari keberkahan katanya. Terus diberikan apa? Saya bilang, suruh zikir gitu. Terus apa aja yang diberikan? Zikir aja, suruh ngapalkan zikir. Saya bilang, nggak ada disuruh sholat malam atau apa dan sebagainya. Terus mengenai agama dan sebagainya, dia disuruh ibadah kenceng atau apa. Nggak suruh zikir tok gitu. Itu saya bilang sih, apa ya, atau gimana Gus menurut Gusnya gitu? Ya, jadi kalau kita asumsinya husnudon aja, kalau disuruh zikir satu, kalau zikir-zikir itu memang diajarkan Rasulullah, amalkan. Kalau zikir-zikir itu memang ada dasar dalilnya, laksanakan saja. Yang kedua, husnudonnya adalah kenapa disuruh zikir saja? Mungkin yang memberi saran ke sampean itu sudah merasa bahwa sampean itu sudah melaksanakan hal-hal lain yang belum ya zikir itu. Misalnya sampean mungkin sudah dianggap tahajudnya sudah, sholat wajibnya sudah, sehingga yang belum adalah itu, ya, itu yang disarankan. Ya. Karena apa? Memang itu Qurannya itu diendang-endang. Apa? Mungkin yang dia sampaikan adalah karena untuk mencapai tingkat ketenangan hati itu Quran sendiri menyampaikan ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah lah hati akan menjadi tenang. Sehingga saya sih husnudonnya, zikir itu memang satu di antara healing yang terbaik. Healing yang terbaik. Tapi ya tergantung juga persoalan yang saya sampaikan ya. Dan memang sebenarnya doa terbaik itu ya dilakukan oleh diri sendiri. Orang lain siapapun dia, ya, orang lain siapapun dia, seiman apapun, setinggi apapun takwa dan imannya, itu tetap hanyalah secondary atau apa, bantuan saja. Yang paling utama ya kita sendiri. Karena itu jangan hanya mengandalkan tolong didoakan ya. Kita itu harus berdoa sendiri baru kemudian apa? Jika ini butuh backup bantuan dari yang lain. Ada lagi? Mohon izin, Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gini Gus, setelah mendengar tadi kisah Nabi Sulaiman, Gus, tadi Gus menjelaskan pada masa itu mungkin saja jin itu berinteraksi dengan manusia, sehingga kan bisa kita lihat bagaimana kemegahan Nabi Sulaiman gitu. Nah kalau kita lihat itu berarti pada saat itu jin itu bisa dijadikan sebagai alat atau untuk sarana untuk membuat pembangunan gitu. Nah sehingga peringatan-peringatannya itu pada masa itu bisa dilihat, janganlah menuhankan jin gitu, janganlah menuhankan jin. Nah itu kan pada masa itu. Nah pada masa sekarang ini Gus, itu kan kita tuh bukan berinteraksi dengan jin lagi karena masanya mungkin berbeda, tapi sekarang kita berinteraksinya itu dengan teknologi, Gus. Sehingga mungkin peringatannya itu jangan menuhankan teknologi gitu. Kita bisa lihat mungkin perkembangan teknologi itu semakin kesini kan semakin mempermudah sehingga peringatannya itu jangan menuhankan gitu, jangan menuhankan teknologi itu karena bisa seperti zaman Nabi Sulaiman itu jangan menuhankan jin. Nah, kalau sekarang mungkin jangan menuhankan teknologi gitu. Seperti misalnya sekarang nih yang lebih update misalnya ada semacam kecerdasan buatan yang akan menyaingi manusia. Nah, itulah sebetulnya sebuah peringatan gitu bahwa kita jangan menuhankan teknologi itu. Nah, pertanyaan saya ini, apakah kita kepada generasi-generasi atau kepada anak-anak juga harus juga diperingatkan bahwa semakin dieksplor, semakin dibuka atau dipelajari bahwa teknologi itu akan berkembang ke sananya itu. Sehingga menuhankan itu ke sana itu semakin riskan lagi gitu, Bos, semakin riskan. Jadi menuhankan teknologi itu bisa saja gitu, bisa saja. Nah, apakah juga
kepada anak-anak kita gitu harus juga diberi peringatan bahwa jangan terlalu mengekspor teknologi karena dikhawatirkan nanti akan menuhankan teknologi itu seperti itu. Mohon penjelasannya, Gus. Ya, yang dibahas Pak Yayan tadi seperti misalnya AI. Coba Pak Yayan, AI. AEI. Artificial Intelligence. Oh, sulit gitu. Ya, itu kecerdasan buatan, Pak Yayan. Memang itu sangat ini ya, bukan kok sangat bahaya, tetapi sangat penuh risiko, potensi bahayanya besar sekali. Bahkan bukan hanya Pak Yayan, ada Elon Musk, itu orang paling kaya di dunia itu, dia juga padahal ya sangat mengembangkan teknologi. Mobil listrik yang dikembangkan paling terkenal di dunia itu namanya Tesla, perusahaan Tesla itu miliknya Elon Musk itu. Nah, itu sebagian juga memakai AI atau artificial intelligence ya. Nah, tetapi si Elon Musk ini kan memperingatkan manusia, ayo teknologi dan kecerdasan berbahaya. Yang tadi benar, misalnya sekarang, kalau orang misalnya mengembangkan terus teknologi cloning dari ilmu ginekologi atau genetika itu, kemudian orang merekayasa orang agar bisa mengkloning orang. Mereka sekarang udah bisa mengkloning kambing, mengkloning monyet, artinya apa? Membuat satu buah yang persis seperti itu dengan diambil dari pilihan DNA mereka, itu diambil persis. Nah, kalau itu tidak dibatasi, orang akan cenderung kemudian tak terbatas karena memang manusia itu sifat curiosity-nya itu kadang tanpa batas. Sehingga menurut saya memang harus dibatasi. Dibatasi bukan dalam arti kemudian membatasi ilmu pengetahuan, tapi dibatasi dengan norma-norma. Misalnya, jangan memakai manusia sebagai percobaan. Dan seterusnya. Jadi teknologi memang harus ada batasannya. Misalnya teknologi mau menciptakan, jadi saya satu di antaranya sepakat tentang hal itu, cuma memang jangan sampai ada kesan seolah membatasi ilmu pengetahuan, tetapi membatasi dalam arti menjaga harus tetap dalam koridor norma, akhlak, dan aturan Allah. Ya, banyak itu panjang. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Oh ya, buku tentang SPMAA ini sudah bisa dimiliki dulur-dulur ini. Ini bukunya sekitar. Tapi ya bukunya ini karena buku ilmiah ya, jadi nanti kalau baca ini tidak ada cerita tentang kancil dan apa, enggak ada. Ini cerita tentang SPMAA, tentang ajaran SPMAA, tentang sistem pendidikan, tentang perubahan perilaku santri, tentang hal-hal semacam itu ya. Judulnya ini. Konstruksi Sosial Pondok Pesantren. Ini sudah bisa dimiliki dulur-dulur. Mantap, Gus. Insya Allah ini ada berapa? Ada 100 paket mungkin ini. Ya. Nih, silakan. Saya rasa itu mungkin yang bisa kita pelajari bersama. Semoga Allah merahmati meridai kita, mungkin kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala Allahumma fil mu'minin Allahumma atina fi nadir wa afina fi nafa'ita lana fi man sa'alaita barik lana fi ma ta'ita fi astaghfiruka wa atubu ilaika Allahumma da'fana al-bala wal wabaq wa dal hasdina min jinni syaitan Rabbana wa la tajalna fi qawmi dhalimin Allahumma fa'at Rabbana man aktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا من مسلمين. ربنا تقبل منا صيامنا وربنا تقبل منا. السلام عليكم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa